delok menikmati. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga ada teman-teman daripada orang-orang yang hadir di tengah-tengah majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan mau menghadiri, nanti repot ini kok ketok doa itu. Akhirnya hadir di majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah majelis Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, "Yadkhulu alayya ahaduhu wa akhru sinar dhahiratan fi 'ainihi. Ama 'alimta anna sinal 'ain nadah." Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman mengatakan, "Ketahuilah sekarang ini ada yang masuk di majelisku, salah satu di antara kalian orang-orang yang di matanya bekas perilaku maksiat zina." Ketahuilah bahwasanya zina mata itu ada, mandang sesuatu yang haram itu dikatakan zina. Sehingga kalau tobat nawaita azabtu, ayo tobat, tobat, cut aja. Sehingga di Sayyidina Utsman, orang-orang yang hadir mikir, kok paham Sayyidina Utsman? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah meninggal? Kan tidak mungkin setelah Rasul meninggal wahyu sudah ada nabi, tidak ada orang Rasul, tidak pernah, tidak ada nabi. Sehingga bingung, apakah Allah datangkan wahyu setelah Rasul meninggal? Tidak ada. Allah datangkan wahyu setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah jadikan tafsiran hati yang bersih, hati yang bercahaya, bisa memandang mana orang yang baik dan mana orang yang buruk, mana orang yang fasik, mana orang yang sahih, mana yang hak dan mana yang batil. Ini bukan pemberian wahyu karena hati yang bersih, tahu mana hadirin yang rajin sholat, mana hadirin yang rajin ngaji, mana hadirin yang rajin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Hati-hati dengan cara pandangnya orang-orang yang mukmin, orang yang saleh, karena mereka memandang dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo hadirkan Allah. Ini semuanya punya bibit sampai punya bibit untuk menjadi orang yang soleh. Pertama apa? Mukmin. Ini rata-rata mukmin apa betul? Kabeh kan modal menggajah sampai setunggal mukmin. Tinggal yang dua ini sampai lengkapi. Jadi wong soleh, ibadah yang bagus, ngaji yang bagus, sampai cahaya yang dikasih pahala, dikasih hati yang dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu mana yang ada diikuti dan tahu bagaimana yang ada tinggalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Lek kula mek sampeyan Pak, gak salat, gak ibadah, gak kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih perlu waktu elek dilakoni. Lho serius, perlu korupsi ku elek, nyolong ku elek, khianat ku elek, gara-gara gak tahu ibadah, gak tahu salat, gak tahu baca Al-Qur'an, gak taat ambil Allah. Perlu elek dilakoni. Kok ya duduk, rapat dilakoni, gak sholat. Masih biasa rapat salah double lah itu. Karena memang gak taat sama Allah, maksiat dilakoni. Orang bisa tinggal maksiat ketika mereka istiqomah ibadah. Kalau sudah orang tidak istiqomah ibadah, akan istiqomah maksiat. Milion dimukimat ibadah kabeh Allah. Wong lek gak biasa baca Al-Qur'an akan terbiasa baca wassalam. Baca Quran 5 menit, motor iki berkelip. Gak kumpul. Jemaah. Aku baca boleh, baca motor iso. Baca WhatsApp, baca motor iso. Belum YouTube iso sedikit nongin yang hitam. Allah. Ayo hadir lagi Allah. Tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hati kita dengan sedaya apa yang Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat kebaikan, tapi bukan pelaku kebaikan kadang-kadang. Oke? Kita sering melihat kemaksiatan, tapi kita melakukan kemaksiatan.
kemaksiatan. Kenapa? Hati yang kurang baik, hati yang belum dan kurang cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dan yang terakhir, kemudian albir, kebaikan itu apa sih? Kebaikan yang kita ngomong tadi, kebaikan adalah hati yang menjawab. Paham ya maksudnya ini? Hati yang tenang. Akan tapi sebagian yang hadis yang lain mengatakan Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang bagus, akhlak yang bersumber dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam syair, al-birru syai'un hayyin, fi'lun jamil wa kalamun li. Albir, kebaikan adalah syai'un hayyin, sesuatu yang remeh, gampang, modalnya akad sampai dua keliling. Sampai ke jadi rapi, loro. Dua modalnya. Apa? Fi'lun jamil, perbuatan yang bagus. Ojo boleh ambil uang, perbuatan yang bagus saja. Masjid butuh bantuan, bantu. Madrasah pondok butuh bantuan, bantu. Dakwah, bantu. Tetangga butuh, bantu. Doa Pak, bantu. Perbuatan yang bagus. Banyak senyum. Fi'lun jamil, perbuatan yang bagus, amal yang bagus. Yang kedua, kalam ini, ucapan yang lembut. Masih sampai kerja wong sholat, ucapannya kasar, tak elok. Wih, sholat, oh, sholat, sholat, tak elok. Kan gitu. Tapi kalau ucapan yang bagus disambung dengan ucapan yang lemah lembut, diterima. Gitu loh. Ojo kasar-kasar. Kadang-kadang mentang-mentang gitu. Waduh, yang sholat tak tegak dengan gue. Masih ya, dua kan. Fi'lun jamil, perbuatan yang bagus. Wa kalamun li, ucapan yang lemah lembut. Ini yang diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menutup untuk majelis malam hari ini, diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yakun bihi thalatu khisal lam yajid ta'mal iman. Sudah disangkakan rata-rata beriman. Oke? Orang tidak akan merasakan nikmatnya rasa iman kalau tidak punya tiga hal. Sampai tidak ditelui iman yang kita punya akan ada rasa nih. Duit iman tapi kan duit iman kok dua ya. Anggapan nih, aku dari Islam dari Islam kok dua. Gara-gara tidak duit tiga hal, tidak ditelui. Apa yang pertama? Ilmu yarju bihi dan jahil. Yang pertama, ketika orang tidak punya iman, tidak bisa merasa memberi iman, sebabnya yang pertama satu nopo, karena kita tidak punya ilmu sehingga kita tidak bisa menjawab kebutuhan oleh bodoh. Itu nopo, wong bodoh tidak punya ilmu, tidak merasa iman bodoh. Wong bodoh haji, wong mari haji, ambil mari di Eropa, bodoh kan, wong niatin haji kan ada. Orang kalau punya ilmu, orang punya ilmu, orang dari sholat nikmat, orang dari haji nikmat, orang ibadah nikmat karena disambung dengan ilmu. Dan Anda bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bedakan. Orang punya ilmu, orang punya ilmu, meskipun dia terlanjur melakukan satu kesalahan, tapi dia yakin itu salah dan dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu lagi kan? Orang yang punya ilmu, meskipun dia pelaku maksiat seumpama punya pelanggaran, tapi dia tahu ini salah.
pelanggaran, ini maksiat, pasti dia akan kembali kepada Allah suatu saat. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ini kesalahan yang betul, Pak. Beda Pak. Ini maksiat yang betul, tidak bodoh, seperti kan senyum, seperti tidak boleh. Ini orang yang tidak punya ilmu, dia tidak tahu apa, dan tidak tahu dari kesalahannya. Modal pertama untuk rasa iman itu harus punya ilmu. Ayo, satu-satu yang kita cari ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wawarahum yang justru ambil mahal. Orang harus mempunyai rasa cedek ambil zina. Berarti cedek ambil zina itu gak oleh otomatis pelaku zina. Sampai koncoan ambil uang tukang maksiat, itu jadi koncoan karena nopo cedek gak oleh. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin." Allah mengatakan kepada Nabi Adam, Nabi Adam, ojo cedek ambil pohon ini. Maksudnya pohon apa? Buah apa? Buah khuldi. Allah tidak mengatakan jangan makan buah khuldi. Ojo cedek, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kenapa? Buat cedek alamat sampai mangan, buat cedek alamat sampai niru, buat niru sampai ojo, lek kono mundur rokok kita masuk neraka di neraka semuanya. Hati-hati, kemaksiatan itu tidak dihindari, tapi ojo cedek. Nama terakhir orang. Dulu orang-orang yang mabuk-mabukan itu dia itu gara-gara koncoan ambil rokok kan mas. Belum itu ditawari sempuroni. Hari kedua nyoba sak sendok, hari ketiga sak gelekan, hari kelima urunan. Gitu lagi. Awalnya lek sampai kerindu rasa iman, ojo cedek sesuatu yang haram, cedek aja. Anak sampean belum, enggak, aku tak melok-melok, udah, cuma koncoan kok. Hapus, ojo percaya orang ya. Dia sakit koncoan, sesuk sakit es itu, kerjasama itu. Sallallahu. Yang pertama mungkin harus punya ilmu, yang kedua harus mempunyai sikap hati-hati. Lah cuma makruh, cuma makruh. Hati-hati. Lah harus ngenteng no makruh, itu kebiasaan untuk ngenteng no sing haram ya. Seperti ini sama sing paham. Allah. Yang ketiga, waktu juga dunia. Yang ketiga, Anda harus mempunyai akhlak yang sekiranya orang-orang sekitar kita ini merasakan. Harus punya budi pekerti, sikap orang sekitar kita menjadi senang. Memang iya, kita tidak akan bisa menyenangkan orang sekitar kita. Oke, Pak Hafiz. Setidaknya orang yang di depan kita senang dengan kehadiran kita. Mereka butuh, kita bantu. Ya. Kadang pun Pak sampai ajak ngomong dengan akhlak yang bagus, guyu, coba mereka senang. Ayolah, 3 hal ini akan sekarang kita rasakan bagaimana iman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah ilmu, semangat dari ilmu. Yang kedua, hati-hati dalam memilih hukum. Jangan sampai Anda bertemu dengan sesuatu yang haram, akan tapi jadi. Yang ketiga, jadilah orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Sekiranya orang sekitar menjadi bahagia, senang, sumpah, hilang dengan keberadaan kita semuanya, insya Allah. Amin. Allahumma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan acara ini Allah jadikan hati di pulau Panjang sebagai hati yang bercahaya, sehingga hati kita selalu menikmati ibadah dan pelaku ibadah. Dan mungkin hati di pulau Panjang sebagai Allah jauhkan segala hal yang membuat hati kita semakin
semakin jauh sama ibadah, semakin benci sama ibadah. Allah jauhkan hati kita semua insyaallah. Allah jadikan kita cinta ibadah dan jauh daripada maksiat, jauh daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ngaji kita dikasih ngaji yang istiqomah insyaallah. Amin Allahumma